Karena itu adalah informasi yang terbit tahun 2018. Bahwa berita berikutnya di 2019 itu semua media sudah menuliskan hal ini, bahkan mulai dari Detik, Rakyat Merdeka dan lain sebagainya. Persoalannya dan sempat melakukan gugatan. Betul, sempat melakukan gugatan. Dan gugatannya akhirnya sudah dicabut dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Orang kalau sudah mau melacurkan dirinya untuk kemudian mau nulis sesuai dengan pesanan, bahkan covernya pun pesanan, alah itu buku itu sampah. Dan buku sampah itu ditulis oleh seorang maling ini, ya, yang ijazahnya palsu, yang katanya dia Maguzi, bernama Dr. Eng Hasiolan Sianipar M. Eng alias zombie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan mendedikasikan tapi sekaligus memberi jawaban tegas ya atas konpres yang dilakukan oleh Dr. Eng Rismond Hasiolan Sianipar M. Eng bersama dengan pendukung-pendukungnya ya, termul ada Mbak Lampir, ada si Aswan itu tadi ya, dan juga ada Jakirs ya gitu. Ketika kemudian secara saya mengatakan apa ya, pura-pura nggak ngerti atau pura-pura blow on atau pura-pura bego, ketika kemudian sudah tahu bahwa dia sudah dilaporkan. Nah ini, jadi saya sudah melaporkan saudara omon-omon ini ya dengan laporan nomor 4115 garis miring 6 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Isinya apa? Yaitu ketika saya laporkan dia dengan pasal 434 dan 438 KUHP baru ya, karena dia melakukan fitnah dan juga membuat persangkaan palsu. Ini penting karena apa yang dia lakukan itu membuat orang kemudian mempersangkakan palsu. Apa yang dia lakukan? Jadi dia itu melakukan kegiatan dalam beberapa hari terakhir, akhir minggu yang lalu, seperti ini. Dia itu membaca. Benar bahwa yang dia baca itu memang ada beberapa media yang mainstream ya. Pertama dia baca Kumparan. Saya nggak menyalahkan Kumparannya. Dia membaca Kompas. Dia membaca BPK. Dia membaca Tirto. Semua itu benar memang. Karena itu adalah informasi yang terbit tahun 2018. 2018 memang telah terjadi suatu kesalahan pencatatan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan itu akhirnya diakui oleh staf itu, dan kemudian mereka sudah minta maaf karena ada barang-barang yang itu milik negara yang kemudian salah dicatatkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga sebelumnya, yaitu saya ya. Dan kemudian karena Menteri Pemuda berikutnya itu Imam Nahrawi ya, itu tidak mengerti, maka dia kemudian sempat menggugat saya. Nah itu yang dibaca oleh Omon ini. Maka apa yang dia baca di 2018 termasuk daftar yang katanya ada PDF bisa download, ya silakan download kalau 2018. Sekarang itu sudah tahun berapa, Mon? Hei, kamu tuh punya alat untuk berpikir nggak? Manusia itu dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kamu nggak bertuhan, ya itu mungkin, ya karena sudah dianugerahi untuk kemudian berpikir. Ada otak kiri untuk serius, otak kanan untuk kreatif. Dan itu sudah ada penjelasannya. Kalau kamu tahu, ya itu sudah jelas bahwa berita berikutnya di 2019 itu semua media sudah menuliskan hal ini, bahkan mulai dari Detik, kemudian ada Rakyat Merdeka dan lain sebagainya. Persoalannya sudah selesai, ya. Kemenpora mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dan kemudian sempat melakukan gugatan. Betul, sempat melakukan gugatan. Dan gugatannya akhirnya sudah dicabut dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya ini putusannya nomor 411 garis miring PDT garis miring 2019. Masyarakat awam pun tahu kalau sudah di pengadilan, sudah diputus, selesai ya. Ini Mon, kamu tuh picik banget, masih mau tanya lagi barangnya dikembalikan atau tidak. Ini dikembalikan. Kamu tuh memang benar-benar bebal, memang benar-benar kayak
apa ya, kerbau yang ditusuk gitu. Ya memang itulah ya pemirsa, kalau orang itu sudah tertranslasi otaknya, ya kemudian terrotasi otaknya dan sudah menjadi kayak istilahnya Mas Kosinudin itu sudah menjadi sapi bajak, kemudian dia yang mana-mana sesuai dengan yang dia dilakukan. Jelas betul di sini. Saya ya tidak ada niat saya ya untuk menyebut lagi ya namanya Mas Imam Nahrawi, ya Menteri Pemuda dan Olahraga ke-12 pengganti saya, yang sempat menggugat, akhirnya mencabut gugatannya. Jelas betul karena tadinya Imam Nahrawi dengan semua staf Kemenpora akhirnya melawan saya, dan kemudian dia sudah mencabut gugatannya. Dengan mencabut gugatannya, maka persoalannya selesai, sudah nol, nggak ada lagi persoalan. Kemudian bahkan mereka Kemenpora membayar biaya perkara. Jadi dengan ini saja orang awam itu sudah tahu kalau ada sebuah persoalan, kemudian sudah sampai ke pengadilan dan kemudian sudah dicabut perkaranya, ya selesai. Kok ini ada dokter palsu Resmond Hasilansyah masih mau tanya lagi daftarnya? Emang kamu tuh siapa? Ya, mau tanya-tanya, ini sudah jelas, putusan pengadilannya sudah jelas. Ya, sudah nggak ada lagi perkara itu, kok kamu masih mau tanya? Ya itulah teman-teman semua, kalau namanya orang bebal itu ya kayak gitu, orang yang memang sudah nggak pakai otak ya melakukan ini. Padahal apa? Dia itu jelas-jelas nggak bisa kemudian mengatakan kalau dia katanya juga punya ijazahnya palsu. Tapi kenapa saya kemudian melaporkan dengan dua pasal ini ya? Selain 434 yaitu fitnah, dengan 438 itu karena sudah ada nih termul-termul yang ikut pikiran kamu itu ya, termasuk si Thoyib Fanani ini yang awalnya berkata, jangan-jangan memang ada 8,5 miliar. Bahkan Thoyib Fanani itu sempat ke Jogja, sempat ke dua rumah saya yang ada di Paku Alaman dan yang ada di Jalan Magelang. Sampai-sampai keterpengaruhan Thoyib ini, sampai dia tanya, ini antena Roy Suryo, apa mungkin ini yang dari Kemenpora? Yep, antena itu sudah ada sebelum tahun 2000 ya, bahkan saya bangun lagi lebih tinggi lagi tahun 2005. Nggak ada hubungan Kemenpora. Kemenpora itu tahun berapa saya jadi menteri ya, 2013. Kamu tanya-tanya lagi orang-orang di luar. Itu namanya kamu melakukan fitnah juga. Tunggu saja, itu sedang kami pertimbangkan ya, gitu untuk konsekuensi hukumnya. Karena kamu tanya dan yang jelek-jelek yang kamu angkat. Ya, ini namanya sudah sangat-sangat keterlaluan gara-gara si dokter palsu Omon ini. Kemudian juga ini ya Parbelak ini. Dan yang lebih menyakitkan lagi, yang konyol lagi nih orang ini, Mak Lampir ini, yang tadi ada pada saat press conference, malah dengan piciknya ya, saya katakan picik kamu Per. Mak Lampir malah mengatakan, ini bisa dilaporkan KPK ya gitu. Silahkan kalau mau melaporkan KPK, ngaco banget. Sudah ada putusan pengadilannya, katanya kamu orang hukum, ngerti. Jangan-jangan kamu ijazahnya memang sama yang dikatakan Farhad Abbas. Saya yang ngulangi katanya Farhad Abbas loh. Jangan-jangan ijazahmu palsu juga, seperti ijazahnya si Omon. Ya, makanya kamu itu Mak Lampir itu nggak usah aneh-aneh. Cari itu sama Pak Ugro itu kamu. Ya, mau diketawain itu ya. Keterlaluan banget kamu tuh Mak Lampir itu ya. Malah mau tanya, ini nanti bisa dilaporkan ke KPK gitu. Ngerti nggak fungsinya itu? Ya, pelaporan ke KPK segala itu. Persoalannya sudah selesai. Yang dilakukan audit BPK-nya juga sudah selesai. Sudah barang-barang itu sudah clear, sudah nol. Karena apa? Karena terjadi salah pencatatan waktu itu dan sudah diakui kesalahannya ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya, semuanya masih ada di sana kalau mau ngecek. Ya, clear banget itu karena salah pencatatan yang harusnya itu untuk kementerian dicatatkan untuk menterinya. Jadi kalau dilihat kan lucu banget. Memang bener logika orang mau bikin toko. Lah iya makanya Kemenpora itu dulu bikin studio, peralatannya mah ada di sana. Makanya ada kamera, ada alat rekam, kemudian ada alat-alat yang lainnya, ada video mixer. Ya itu gunanya untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, bukan untuk siapa-siapa. Ya, konyol banget ini Mang Omon nih. Dan Omon itu jelas ya, itulah yang dilakukan oleh seorang maling ya. Mon, kamu tuh ini loh. Maling ini kamu tuh ya. Itu yang mengatakan bil fakih ya atau bil offset. Bukan hanya saya mengatakan ini, kamu itu dikatakan maling ya. Teriak maling juga waktu itu karena kamu sempat ya waktu itu mengatakan ijazah Jokowi waktu itu, dan itu ketika kamu masih
waras. Sekarang kan udah nggak waras itu. Membuat buku, kok bukunya kemudian hanya buku pesanan. Teman-teman, dia mempertunjukkan buku yang katanya 700 sekian halaman. Buku pesanan. Ya, aslinya kemudian ujungnya dia udah tahu. Pokoknya harus asli. Covernya saja itu harus disetujui sama Solo. Kalau peneliti kemudian integritasnya kayak si dokter palsu ini, ya parah. Ya, bukunya pesan kayak pesan tahu saja. Saya pesan sekian tahunya, harus yang agak gurih ya. Itu. Ini memalukan, persis penelitian yang barusan heboh di luar negeri dari salah satu universitas negeri itu di Indonesia yang ketahuan kalau itu penelitiannya palsu. Dan si Resmond ini jelas palsu. Nih lihat ya, ini hasilnya Bill Fake. Ijazahnya si Omon itu jelas palsu. Ijazahnya dibuat dari kertas yang hanya kertas HVS kayak gini nih. Fotokopi kayak gini. Padahal aslinya tuh ijazah Yamaguchi itu terbuat dari kertas serat kayu, ya, gitu. Kemudian nama profesor yang ditulis itu profesor yang sudah pensiun yang ada di ijazahnya si Omon-Omon ini, ya tertulis di situ adalah Hiroshi Kato. Itu sudah pensiun, Mon. Aduh, picik banget. Kalau menurut orang-orang geblek banget ya, gitu. Dia nggak ngerti ini. Terus ada yang mengatakan, wah kan saya pakai paten, gitu. Pan pernah di rakyat bersuara, dia ngomong, tahu nggak kalau penelitiannya ijazahnya paten, mana bisa patenmu itu ditolak, Mon. Tuh jelas banget tuh, paten ditolak. Bahkan ada email dari Yamaguchi University, ya, yang pernah ada orang menanyakan ke saya, dijawab tidak mengenal namanya Resmond Hasiolan sebagai mahasiswa. Kan konyol banget. Penipuanmu tuh sungguh luar biasa, kriminal kamu itu, ya. Kamu juga kriminal, katanya mengatakan dibalige. Mana ini? Ini sudah seminggu yang lalu ini. Foto ini ada. Ini ada di Kuncit, di Kuningan City. Ya, kamu katanya dibalige. Bohong memang kamu tuh. Bang, tukang bohong tuh ya kayak kamu ini. Kayak gitu tuh. Dan kemudian kamu juga tadi pada saat press conference kemarin di Polda itu, kamu lagi-lagi mau mengorbankan ya orang lain. Ya, ketika ditanya ISBN yang palsu, international standard book number-nya palsu, ya. Kamu kemudian manggil Arif. Ya, Arif semua. Ini juga kan, kamu kan mau menjebak Arif. Ketika ada pertanyaan tentang WA ke Pak Yadi ini. Kak Arif kamu korbankan lagi. Rif, kamu tuh mau-maunya dikorbankan oleh Dr. Hasiolan Sianipar palsu ini. Ya. Ini jelas gak mungkin Arif tuh nulis WA ini tanpa restu dari Omon. Sama dengan ISBN. Nyalakan ke penerbit. Gak mungkin si Omon tuh gak ngerti ya soal ISBN palsu itu. ISBN yang belakangnya angkanya 40 itu yang palsu. Ya bukan yang 33. Antara buku satu yang kata dicetak 5.000 itu. 5.000 loh ISBN-nya palsu. Itu kan jelas betul, makanya dilaporkan ya polisi dan laporannya jalan. Kemarin Pak Subhan Palal sudah di BAP untuk ISBN palsu itu. Dan di sini pada WA ini juga palsu. Di samping dia sendiri mengaku dokter. Ini ada seseorang lagi yang namanya Dr. Vivian. Dari mana ini gelar ini? Hei, Mon. Ini kan orang yang ditengarai menulis keterangan atau surat palsu kematianmu. Yang itu menjadi ketawaan netizen. Karena kamu nggak lulus Yamaguchi, kemudian kamu ditagih beasiswa, kemudian supaya nggak bayar beasiswa sekitar 500 juta, ya dokter ini nulis surat kematian atas nama kamu. Jadi pemirsa juga udah tahu itu semua. Ya, kamu itu kriminal. Ya, jelas konyol banget. Gitu masih bisa teriak-teriak, masih bisa marah-marah soal integritas. Saksi apa? Nggak laku kamu saksi kayak gitu itu ya. Jelas betul kamu itu konyol banget ya. Jadi pemirsa, apa yang dia lakukan ini jelas menurut Pak Ugro tadi sudah saya konsultasikan juga. Ini adalah kejahatan berulang. Sengaja. Jelas ada mens reanya. Sudah tahu itu salah yang dilakukan. Membaca berita lawas. Berita yang sudah tidak benar lagi. Karena meskipun tahun 2018 itu memang ada dugaan. Tapi sudah dikonfirmasi oleh Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bahwa itu berita itu memang terjadi salah pencatatan. Dan sudah dikoreksi. Waktu itu bahkan ada dari BPK waktu itu. Yang kemudian mengkoreksi itu.
Ya gitu, oh itu salah, itu harusnya memberikan saran kepada Kemenpora. Akhirnya Kemenpora mengkoreksi itu dan Kemenpora pernah mengajukan gugatan, kemudian gugatannya dicabut. Sudah jelas banget ini loh, inkrah van Cleef istilahnya. Ya, jadi artinya apa? Inkrah itu van Cleef itu artinya sudah selesai inkrah. Kalau orang nggak ngerti inkrah, udah kamu jangankan belajar hukum, belajar dari SD lagi lah mon kamu. Ya konyol banget kamu itu ya. Udah nggak ngerti kayak gitu masih ngeyel, kemudian masih menyatakan kalau itu berita itu ada bahkan ini akan saya terus ubah. Lah itu namanya kamu itu namanya bebal pesanan. Jadi pemirsa kalau tahu ada orang dengan menerima pesanan kayak gini, ya sama kayak buku itu. Bukunya dia itu jelas pesanan. Buku itu nggak ada nilainya apa-apa. Nanti bukunya itu kalau ada nih saya buang juga sama di Rakyat Bersuara. Ya gitu atau di sarana umum. Karena buku itu buku sampah. Buku yang berdasarkan pesanan itu sampah. Mau kamu pakai teori-teori apapun itu sampah buku itu ya. Nggak ada nilai. Lebih mending 49 halaman tapi ditulis dengan benar. Ya itu memang fakta sebenarnya yang saya tulis dalam buku Jokowi White Paper ini. Jadi pemirsa, saya sekali lagi mengatakan dengan tegas bahwa jawaban dari saudara dokter palsu, ya sekali lagi palsu ini dokternya, si Omon ini itu sama sekali konyol ya dia. Bahkan dia didampingi oleh orang-orang yang katanya sok mengerti hukum tapi konyol. Bahkan orang yang mak lampir itu menyatakan kalau dia kemudian mau melaporkan ke KPK. Ini kan konyol banget ya. Waduh parah, makanya zombie ini jangan dibiarkan hidup lagi. Ya, zombie. Itu jangan dibiarkan hidup lagi. Ya karena dia sudah mati zombie ini sesuai dengan surat yang ditulis oleh tadi dokter tadi. Ya, itu akan menjadi tertawaan semuanya kalau zombie ini kemudian hidup lagi. Nongol lagi nih zombie ini. Nah, maka ini juga saya selalu menuliskan selalu menggambarkannya dengan menggunakan filosofi yaitu wayang ya. Bumi goncang ganjing, langit kelap-kelap. Memang di Nuswantoro atau di Bumi Pewayangan itu ada tokoh yang dikenal dengan nama Sengkuni. Nah, inilah dokter palsu Sengkuni. Sengkuni adalah Brutus kalau dalam cerita di luar sana. Brutus adalah orang yang kemudian berkhianat, ya keparat ini pengkhianat ini, karena dia kemudian rela atau tega mengkhianati siapapun, ya bahkan sahabat-sahabatnya aja dikhianati oleh dia. Udah banyak dikhianati oleh ini, tinggal tunggu saja. Arif itu juga akan tunggu waktunya aja, karena teman-temannya dikhianati, teman-teman pejuangnya itu semuanya dikhianati, lawyer-lawyernya yang membela dia. Mulai dari Mas Ahmad Kosinudin, Ghafur Sangaji, sampai Refli Harun pun dikhianati oleh dia. Ini memang parah banget ini yang namanya Sengkuni ini ya. Sudah gitu ijazahnya palsu. Orang udah ijazah palsu, udah mau ngomong apa saja ijazahmu tetap palsu. Ya, kamu mau bilang penelitian pakai apa, penelitian apa? Udah nggak ada lagi itu pesanan. Ya integritasmu tuh 0,0 ya, dan bahkan dipercaya oleh mak lampir dan satu lagi lawyer yang konyol. Yang mana katanya lawyer itu mau nuntut topi merah, katanya sudah somasi. Mana ya, ditunggu tuh sama topi merah, dan topi merah ketawain aja nih si Sengkuni ini ya, karena katanya itu mau nuntut itu Jagiris gitu, katanya mau nuntut. Mana nggak ada. Sudah somasi berhenti lagi, nggak berani mau nuntut. Ditunggu juga sama Mas Abdul Ghafur itu ya, mana keberaniannya yang katanya senior apa, parah. Jadi pemirsa, apa yang terjadi di dunia ini itu sama persis yang terjadi di dalam dunia pewayangan. Yang namanya Sengkuni itu tetap ada, dan Sengkuni itu sudah jelas sekarang ditampakkan oleh orang yang berkreditasi maling. Maling itu apa? Pencuri. Maling itu pencuri, dan pencuri itu bernama Dr. Eng Rismon Hasiolan Sianipar M. Eng yang palsu.
Ya, nih dia bohong waktu itu mengatakan katanya dibalik. Ya, dari tepian Danau Toba. Tepian Danau Toba apa? Kamu tuin loh, Mon. Maling, ya. Maling nggak punya etika, nggak punya lagi integriti, ya. Artinya kamu sudah nggak punya integritas. Bahkan jejak digitalmu itu sudah jelas nih di media mainstream loh. Jejak digital omon sampai juga ada di infotainment. Nah, pemirsa, jadi sekali lagi ya, ini memang saya dedikasikan khusus buat si omon-omon ini ya. Jadi jelas betul kalau dia itu bebal, kayak kerbau dicokok hidungnya, kayak sapi yang ditugaskan untuk membajak dan dia terima pesanan. Jadi siapa saja mungkin kalau mau pesan peneliti Indonesia yang sifatnya kayak gini nih, ya parah. Persis junjungannya dulu ketika katanya menerima piagam dari dunia, ya, atau bahkan dulu kata menerima the best major, wali kota terbaik dunia, sandiwara semua itu, dan dia terima pinggan emas waktu itu, ya, tentang swasembada itu apa, konyol sama polanya. Jadi orang kalau sudah mau melacurkan dirinya untuk kemudian mau nulis sesuai dengan pesanan, bahkan covernya pun pesanan, alah itu buku itu sampah. Dan buku sampah itu ditulis oleh seorang maling ini, ya, yang ijazahnya palsu, yang kata dia Maguchi, bernama Dr. Eng Hasiolan Sianipar M. Eng alias zombie. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.